feel you're in love. I just wanna feel you're in love. Puji syukur kita panjatkan pada Ilahi Robbi. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersama dengan anak-anakku kelas 12 IPA. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat koligatif larutan. Sifat koligatif dari kata dasarnya koligatif, koliga berarti kelompok. Kelompok sifat-sifat larutan. Yang ingin pelajari itu sifat kelompok yang bagaimana? Atau yang termasuk sifat koligatif larutan itu apa saja, ya? Yang termasuk sifat koligatif larutan adalah ada 4. Pertama, penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap, tekanan atau pressure ini diberi lambang penurunan delta P. Oh, enggak jelas. Diberi lambang delta P. P besar. Yang kedua, kenaikan titik didih, boil, delta TB. Penurunan titik beku, delta TF. Tekanan osmotik diberi lambang P. Nah, ini adalah kelompok yang termasuk sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan sendiri itu apa? Atau sifat yang bagaimana? Seperti yang dipelajari oleh Raul, bahwa sifat koligatif larutan adalah kelompok sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel. Hanya tergantung oleh jumlah partikel, tidak tergantung oleh jenis zat terlarut. Misalkan di kelas 11 kita pernah mempelajari sifat larutan berdasarkan keasamannya. Ya. Kalau berdasarkan keasamannya, larutan dikelompokkan ada yang bersifat asam, basa, dan netral. Misalkan larutan yang pH-nya rendah, kalau menggunakan indikator lakmus, maka di asam dia akan berwarna merah. Kalau di basa dia akan berwarna biru. Kalau di netral dia antara merah dan biru. Jadi pH itu termasuk sifat dari larutan yang dipengaruhi oleh jenisnya dan lain sebagainya. Nah, kalau keempat sifat ini tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tapi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut. Kita mulai. Yang pertama yang termasuk sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Misalkan kita mengambil panci, ingin memasak air murni. Nah, panci tertutup, diisi air, diberi kalor, dipanaskan. Satu lagi, yang panci pertama ini isinya hanya air murni. Yang kedua, dengan volume yang sama ditambah gula, ini larutan gula. Nah, kedua zat ini dipanaskan. Lama-lama maka larutan ini akan mendidih. Kalau mendidih, apa yang terjadi? Maka zatnya akan berubah dari zat cair berubah menjadi uap. Ini akan uap. Bagaimana untuk larutan gula? Apakah dia akan mendidih?
dia akan mendidih juga. Kalau mendidih, apa yang menguap? Apakah di sini air gulanya ataukah air murninya saja? Nah, di sini yang mendidih hanya air murninya saja. Buktinya kalau kita memasak sayur atau memasak ini gula sampai mendidih, kita buka tutupnya, kita cicipi, dia rasanya tawar. Berarti membuktikan yang mendidih, yang menguap hanya air murninya saja. Nah, yang jadi masalah bagaimana jumlah uap yang dihasilkan jika kedua zat ini, air murni dan larutan gula, panci pertama dengan panci kedua, jumlah volumenya sama, dipanaskan dengan suhu yang sama, kemudian dia akan sama-sama mendidih. Bagaimana jumlah uap yang dihasilkan? Apakah jumlah uapnya sama? Ternyata setelah diselidiki, dipelajari, jumlah uap pada air murni lebih besar jumlah uapnya. Ini lebih besar. Bagaimana dengan tekanannya? Tekanan di air murni dan tekanan di larutan. Bagaimana tekanannya? Kalau ini jumlahnya ini makin besar, maka dia akan bergerak ke atas, akan saling mendorong. Nah, kalau jumlahnya lebih banyak, tentu tekanannya akan lebih besar. Tekanan lebih besar pada air yang murni dibandingkan larutan gula. Sehingga dengan dari sini membuktikan dengan adanya zat terlarut, bagaimana tekanan uap larutan di atasnya ini, tekanan uapan di larutan di atasnya ini, bagaimana dengan adanya zat terlarut akan menjadi naik atau turun? Ternyata karena dengan adanya zat terlarut tekanan uapnya di atas itu lebih kecil, maka akan terjadi penurunan tekanan uap atau diberi lambang delta P. Kalau untuk menentukan besarnya delta P dengan percobaan ini bagaimana? Misalkan tekanan uap air murni diberi, ini sama-sama tekanan uap. Untuk membedakan ini diberi simbol P derajat. Kalau tekanan uap larutan P saja, maka penurunan tekanan uap itu sama dengan selisih dari yang lebih besar. Tekanan uap air murni dengan tekanan uap larutan. Ini yang pertama. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau jumlah zat terlarutnya itu makin besar? Kalau jumlah zat terlarutnya makin besar, maka dengan adanya zat terlarut akan menghalangi banyaknya penguapan pada air. Dari sini membuktikan bahwa dengan banyaknya zat terlarut, uap airnya makin kecil. Karena uapnya makin kecil, maka penurunannya makin besar. Jadi, kalau zat terlarut makin besar, uapnya makin kecil, maka tekanannya juga karena makin kecil, maka selisihnya dengan tekanan uap murni itu delta P-nya makin besar. Dari sini bahwa delta P berbanding lurus dengan banyaknya zat terlarut. Ya, bahwa penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan jumlah
zat terlarut. Jumlah zat terlarut itu menentukan konsentrasi. Konsentrasi. Berarti delta P berbanding lurus dengan konsentrasi. Nah, konsentrasi kita sudah mempelajari kemarin, ada 3, yaitu konsentrasi dalam satuan molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Satuan konsentrasi mana yang berkaitan dengan penurunan tekanan uap? Menurut Raoul yang sudah dipelajari bahwa penurunan tekanan uap berbanding lurus dengan konsentrasi dalam satuan fraksi mol. Berarti ini berbanding lurus dengan fraksi mol zat terlarut. Dengan fraksi mol atau terlarut. XT. Nah, selain berbanding lurus dengan fraksi mol yang terlarut, maka bagaimana kalau pelarutnya itu tidak air? Apakah penurunannya juga sama dengan air? Jika pelarutnya misalkan benzena atau ether atau alkohol, apakah penurunannya sama dengan air? Ternyata beda. Jadi kalau pelarutnya itu beda, juga nanti akan mempengaruhi penurunan tekanan uap. Dari sini bahwa delta P juga berbanding lurus dengan tekanan uap murni pelarutnya. Dari sini secara matematik bisa dituliskan berarti delta P sama dengan XT kali P0. Di mana delta P itu penurunan tekanan uap, XT fraksi mol terlarut, P0 adalah tekanan uap pelarut murni. Nah, jadi penurunan. Nah, kemudian ini adalah penurunan tekanan uap. Bagaimana untuk tekanan uap larutan? Atau diberi simbol P. Tekanan uap larutan berbanding lurus dengan fraksi mol pelarut dan pelarut murninya. Sehingga kalau tekanan uap larutan adalah sama dengan XP kali P derajat. Kalau delta P, XT kali P0. Nah, ini mengenai penurunan tekanan uap. Untuk contoh, diketahui fraksi mol etanol adalah 0,25. Kita sudah tahu bahwa fraksi mol itu tidak punya satuan. Jika tekanan uap air murni 80 mm². Tentukan penurunan tekanan uap larutan dan tekanan uap jenuh larutan. Penurunan tekanan uap berarti ini delta P, ini adalah P. Jawab, delta P sama dengan XT kali P0. XT fraksi mol zat terlarut. Diketahui fraksi mol etanol. Etanol berarti dilarutkan dalam air. Etanol adalah terlarut. Fraksi molnya 0,25. Maka ini sama dengan 0,25 kali tekanan pelarut murni. Tekanan uap air, pelarutnya adalah air, berarti pelarut murninya P0 ini sebagai P0.
80 sama dengan 20. P XP kali P0. Kita ingat X larutan sama dengan salah ini lagi. Kita ingat XT plus XP itu sama dengan 1. Sehingga kalau mencari XP 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Ini berarti 0,75 kali 80. 60 milimeter Hg. Ya. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan tekanan uap jenuh larutan yang mengandung 12% massa urea. Rumusnya CONH2 2 kali. Jika diketahui tekanan uap pada suhu 30 adalah 31,81 mm Hg. Jadi ini dilakukan pada suhu yang tetap 30. mR urea 60. Nah, dari sini untuk menjawabnya kita lacak dari tentukan tekanan uap jenuh larutan. Berarti ditanyakan adalah P. P sama dengan XP kali P0. P0-nya ada. Mencari XP. NP per NT plus NP kali P0. Berarti harus mencari mol masing-masing. Dari mana kita mencari? Dari sini. Nah, kita harus mencari massa masing-masing zat yang ada dalam larutan 12% massa urea. Karena belum ada, kita misalkan. Misal massa larutan 100 gram. Berarti massa urea 12% kali 100 sama dengan 12 gram. Nah, dari 12 gram ini diubah ke mol. 12 gram urea sama dengan 12 gram dibagi M itu adalah massa urea, 60 mR urea. Jadi massa per mR sama dengan berapa? 0,2 mol. Kemudian massa air larutnya 100 dikurangi 12 sama dengan 88 gram. Dari 88 diubah ke mol. 88 per 18. Ini 18 itu mR dari air. 88 adalah massa air sama dengan 4,8 mol. Dari sini masukkan P sama dengan NP 4,8 dibagi
NT-nya 0,2 ditambah 4,8 sama dengan kali sini aja. P sama dengan nomor 2 ini ke sini. Empat koma 8 dibagi 0,2 ditambah 4,8 kali 31,81 sama dengan 30,55 satuannya milimeter Hg. Oke. Silakan dipahami dari penjelasan ini sama contoh-contohnya.